pembahasan Pak Muhaimin dengan Pak Prabowo terkait Capres-Cawapres itu kalau bisa ya diputuskan sebelum Idul Fitri, jadi Ramadan bisa sosialisasi. Ternyata belum juga. Nah, ini sudah masuk Idul Kurban. Ada yang bilang bahwa ini Gus Imin sama Pak Prabowo itu hajatan terus, pesta terus, dansa terus, tetapi kawinnya ini belum ini. Apa ada kekuatan besar? Teritorial untuk saling melengkapi, satu Jawa Timur, ini kuat di DKI dan Jawa Barat. Iya. Satu dari militer, ini dari sipil, ini dari kalangan agamis, ini kalangan nasionalis, lengkap semua. Tapi apalagi yang masih kurang ya? Iya, iya. Nah, kalau Pak Jajil aja bertanya, apalagi saya nih ke pemirsa, apa kira-kira ya? Misteri apa di situ? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat sekali nih dengan waketum PKB nih. Alhamdulillah, kita harus terus semangat dan terus gembira. Ya, pada Suat TV ini saya berkesempatan untuk bertandang ke Wakil Ketua MPR RI, Kiai Haji Jazilul Fawait. Gimana nih Pak Kiai ini? Update pasangan Prabowo Caimin kok di media itu ancam-mengancam nih PKB untuk segera mendeklarasikan Caimin sebagai cawapres Pak Prabowo. Ya, saya mendapatkan banyak masukan juga dari beberapa tokoh dan kiai di PKB, ulama. Ya, mohon segera diputuskan saja. Sarankan kepada Pak Muhaimin, tolong putuskan di bulan Juni, kalau enggak ya berpikir lebih baik netralkan lagi saja PKB supaya bisa berpikir yang lebih waras. Netralkan lagi itu maksudnya koalisinya dievaluasi gitu? Ya, evaluasi. Ya, bukan, itu bukan ancaman, itu dinamika saja. Oh, dinamika, ya. Yang diingatkan tentu oleh stakeholder PKB, utamanya para kiai. Iya, iya. Para kiai ini kan selalu melihat momen-momen. Setiap waktu dilihat momen. Iya, iya. Bahwa koalisi PKB dan Gerindra ini sudah berlangsung kira-kira dalam usia kehamilan untuk lahir. Sudah 8 bulan. 9 bulan, iya. Iya, ya. Mulai Agustus sampai bulan ini. Bulan sekarang itu ya? Agustus 2022 sampai sekarang. Iya, iya. Harusnya para kiai ingat betul bahwa ketika ijtima ulama itu menghendaki agar pembahasan Pak Muhaimin dengan Pak Prabowo terkait Capres-Cawapres itu kalau bisa ya diputuskan sebelum Idul Fitri, jadi Ramadan bisa sosialisasi. Ternyata belum juga. Nah, ini sudah masuk Idul Kurban. Kalau bahasa Jawa ini udah rioyo besar. Nah, tentu harapan-harapan ini jangan disebut sebagai ancaman ya, tetapi bahwa ada sekelompok yang cinta sebenarnya itu mencintai pasangan ini. Iya. Agar segera bisa bergerak lebih maju lagi. Tidak wacana-wacana terus itu mencari hari yang baik atau apapun namanya. Nah, jadi bukan ancaman, itu harapan besar itu artinya. Dari para kiai, mudah-mudahan di bulan besar ini di bulan haji ini karena bulan haji itu kan perkawinan itu berkah katanya. Ya, biasanya buat tradisi Jawa gitu ya. Bahkan malah setelah bulan besar, bulan Suro malah nggak boleh ada kegiatan. Nah, ini harapannya. Harapannya. Jadi, ya. Tapi yang jelas bahwa komunikasi terus berlangsung. Ada yang bilang bahwa ini Gus Imin sama Pak Prabowo itu hajatan terus, pesta terus, dansa terus, tetapi kawinnya ini belum ini. Itu mungkin keresahan seperti itu ya, sehingga Gus Ali waktu di Tambak Beras itu mengawinkan Pak Prabowo, ini presidennya, ini cawapresnya. Udah clear ya? Udah clear. Lagi yang mengerti sinyal mestinya harus strong ya. Udah strong banget, bukan hanya sinyal. Nah, sehingga bisa ditindaklanjuti. Kita ini kan semua tahap bertahap ya. Iya, iya. Jadi komunikasi, kontrak politik,
membuat sekber, membuat kegiatan, bahkan keliling pesantren kayak kemarin. Tapi dalam status yang masih belum pasti. Masih kawin siri ini ya. Atau kawin siri pun belum itu. Iya, masih apa ya? Ya kayak hidup serumah tapi belum memproduksi apa-apa. Jadi itu dalam satu rumah ini. Dalam satu rumah. Tapi ya mesra juga, tapi nggak produktif. Ya begini ini kan ya, kendala yang terbesar apa sih? Sebenarnya tidak ada kendala ya. Kalau menurut saya ini hanya hitung-hitungan dinamika politik, karena faktanya koalisi yang lain juga mengalami hal yang sama. Iya. Udah mendeklarasi capres, tapi tidak ada cawapresnya. Iya. Sudah ada partai koalisinya, tapi partai koalisinya juga belum bersama-sama kompak untuk menentukan siapa capres cawapresnya. Ini semata-mata dinamika. Nah, dinamika ini dianggap oleh sebagian masih cukup waktu, karena kan masih ada waktu kurang lebih berapa ini, Juni, Juli, Agustus, September, masih 5 bulan. Masih 5 bulan ya. September, Oktober ya, masih cukup waktu untuk kira-kira melakukan pengamatan, pencermatan. Ya, mengkalkulasi hari baik gitu ya. Hari baik, kemungkinan menang. Nah, ini semuanya dikalkulasi dengan menggunakan kalkulasi-kalkulasi yang rasional, kalkulasi-kalkulasi yang sifatnya apa ya, semacam penerawangan gitu. Iya betul. Ini semuanya belum ya. Nggak ada soal, visi kita sama, arah sama. Mungkin ada satu hal yang menurut saya adalah miliunya, lingkungan politiknya. Iya. Ini belum menunjukkan dinamika untuk buru-buru deklarasi. Semua koalisi, bukan hanya kita. Sama itu ya. Apa ada kekuatan besar gitu yang mempengaruhi sehingga pasangan ini belum terbentuk gitu ya. Jadi, sulit untuk mengatakan ada kekuatan besar begitu. Siapa yang kira-kira enggak? Saya pikir ini memang murni bagian dari kalkulasi politik yang belum menempatkan pada posisi untuk terburu-buru. Iya. Nah, namun bagi sebagian apalagi yang melihat apa namanya kontrak politik kerjasama ini sudah lama, dan sebagian bilang ya ini harus buru-buru. Iya, sudah hamil sudah harus dilahirkan. Gitu. Apalagi yang mau ditunggu, bidannya sudah siap, semuanya siap, tinggal nunggu tempat deklarasi. Nah, itu wajar saja. Bagi sebagian yang lain, oh tidak begitu, politik itu tidak sesimpel itu. Politik itu ada hitung-hitungan yang ya variabel-variabel banyak sekali yang harus dihitung. Iya, betul. Bukan hanya variabel yang kelihatan saja dari kontrak politik, tapi ada variabel yang tidak kelihatan. Nah, yang gaib ya. Nah, variabel yang gaib itulah yang kadang-kadang justru menjadi apa ya, misteri gitu. Saya juga masih cari-cari apa ya ini ya, yang belum cocoknya di mana ya. Itu mungkin karena menurut hitung-hitungan kalkulasi partai politik, aliran teritorial, sipil militer itu sudah ketemu ketemu. Malahan dari survei aja tertinggi loh. Ya, apalagi itu. Makanya Pak Yusuf, jadi kalau dilihat dari teritorial untuk saling melengkapi, satu Jawa Timur, ini kuat di DKI dan Jawa Barat. Satu dari militer, ini dari sipil, ini dari kalangan agamis, ini kalangan nasionalis. Lengkap semua, tua muda, semua lengkap. Tapi apalagi yang masih kurang ya? Nah, kalau Pak Jajil aja bertanya, apalagi saya nih nggak mendapat jawabannya nih. Saya tanya ke pemirsa, apa kira-kira ya? Misteri apa di situ? Misteri apa ini? Politik selalu harus menyimpan misteri karena itu bagian dari efek kejut namanya. Gitu. Ada misterinya katanya apa Mas Gibran itu yang akan disorongkan jadi cawapres, ini bagaimana ini?
Saya belum melihat tanda-tanda ke arah sana ya. Oh iya, iya. Apalagi konstitusi juga belum bisa apa ya, tidak memperbolehkan secara konstitusi. Meskipun saya dengar ada yang wacana ya, judicial review ke MK. Iya, iya. Ya sah-sah saja wacana-wacana itu kan bagian dari misteri yang orang boleh nebak-nebak. Iya, iya, iya. Nggak dilarang juga untuk menebak-nebak. Atau jangan-jangan itu yang benar gitu kan. Jadi nggak, ya namanya tebak-tebakan. Itulah justru disitulah menurut saya apa ya, dinamika politik itu adanya di situ. Iya, iya, iya. Yang kadang terang itu dianggap remang-remang, yang remang-remang dianggap terang. Yang gelap dianggap terang. Jadi memang ada sih wacana-wacana. Saya pikir itu belum sampai pada apa ya, sesuatu yang meyakinkan. Yang final ya. Belum. Atau mungkin ada ini nih, ramai sekarang nih, Pak Kiai. Nah, Pak Erik sowan ke Gerindra, Gerindra sowan ke PAN, terang-terangan menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Ini bagaimana nih? Ya tentu kan kita menghargai ya semua upaya orang. Maksud saya begini, orang yang memang sudah yang terahnya di politik, yang memang sudah aktivitinya di politik, kegiatannya di politik, ya sudahlah di situ. Yang kuat, yang usaha ya usaha begitu. Bukan berarti tidak membolehkan, tetapi bahwa partai politik itu kan tempat mereka atau para calon-calon pemimpin ini bergelut, ya, menata diri, menguji dirinya itu. Tidak ujuk-ujuk. Kalau bahasanya tidak Jogja, ujuk-ujuk saja. Kan banyak sekarang bangun tidur karena merasa punya sesuatu, ya udahlah, saya mau jadi wapres, ya, gitu. Saya mau jadi ini. Padahal kan politik itu juga ada tangga-tangganya. Ada karirnya gitu kan. Iya, jadi ada karir, ada tahap-tahap. Tidak ujuk-ujuk terus tiba-tiba langsung orang juga akan ngelihat siapa. Iya, oke. Tapi ya boleh sah-sah saja gitu. Tapi setiap apa ya, kompetensi lah, aktiviti seorang itu selalu ada tahap-tahapnya. Betul, betul ya, setuju saya itu ya. Iyalah, jangan lahir sebelum waktunya. Gitu. Iya, ya. Yang sekarang yang sudah dikandung itu justru Prabowo Caimin itu segera dilahirkan, begitu kan? Ya pemirsa, kemarin pada Suka TV membuat polling ini, Pak Kiai, yaitu kalau pasangan capres-cawapres di bawah ini diadakan pemilu, siapa yang akan Anda pilih? Di sini pada Suka TV di kolom komunitas itu Anies Baswedan AHY, nah itu sekitar dapat berapa persen itu kan ya? Nah sebentar itu kan ya, ya 10%. Kemudian Prabowo Muhaimin Iskandar 64%. Nah itu kan. Kemudian Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu 24%. Itu di luar ekspektasi saya itu. Kok yang menang itu Prabowo Gus Muhaimin? Karena artinya itu menggambarkan. Ya, bahwa hasil survei itu menggambarkan bahwa pasangan inilah yang diharapkan dapat membuat Indonesia lebih baik ke depan. Iya, iya, iya. Nah, apa kira-kira yang menjadi alasan-alasan? Tentu kita tidak tahu ya satu-satu mereka sekian ribu orang itu. Namun setidaknya yang saya sebutkan tadi bahwa memang secara komposisi itu pas banget. Sudah pas banget ya. Ya komposisinya pas. Jadi terkonfirmasi dengan hasil polling tadi akhirnya. Memang komposisi yang pas itu akan melahirkan simpati, pilihan, dorongan orang untuk mendukung. Iya, ya, betul, betul. Ya, ya, ya. Ya, pemirsa, itulah beberapa hari lalu polling pada Suka TV ada sekitar 7.200 ini, Pak Kiai. Wah, luar biasa nih. Kemudian engagementnya itu ada 350-an dan like-nya itu sekitar 850-an. Ini menggambarkan bahwa Prabowo, Gus Muhaimin
Itu cawapresnya pada suka. Pada suka TV. Itu membuat kesimpulan yang baik buat saya. Kita tunggu saat-saat kelahiran pasangan Prabowo Muhaimin Iskandar dideklarasikan. Mantap. Ya, terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada SWAT TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih.